Stellar Blade jadi game bagi para man of culture sejak pertama kali diumumkan. Dengan desain protagonis sensual yang jadi daya tariknya, Stellar Blade gak cuma jadi perhatian gamer, tapi juga sempet jadi kontroversi. Dan dalam corner fakta perdana kami kali ini, kami nyoba ngebahasnya dengan lebih detail lagi. Berikut adalah 7 fakta Stellar Blade yang perlu kalian ketahui. Fakta pertama adalah bahwa awalnya Stellar Blade bernama Project Eve. Game ini dikembangin buat semua platform, baik PC, PlayStation, dan Xbox. Shift Up mengenalkan karakter pertama bernama Eve 06 di awal trailernya di tahun 2019. Eve 07 kemudian dipamerkan di trailernya pada akhir tahun 2020. Dan sejak saat itu, Eve 07 jadi karakter protagonis gamenya. Nggak jelas gimana nasib Eve 06. Banyak yang menganggap bahwa karakter ini dibuang, tapi dia sempat muncul di poster trailer terbarunya. 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 일. Selanjutnya adalah bahwa Stellar Blade ini jadi game second party PlayStation. Sejak diumumin cukup lama, Project Eve kemudian dilirik oleh Sony Interactive Entertainment. Mereka kemudian bekerja sama dengan Shift Up dengan trailer perdananya yang diunggah bulan September 2021. Saat trailer ini muncul, gamenya masih berjudul Project Eve. Tapi 1 tahun setelahnya, Shift Up mengumumkan Stellar Blade jadi judul resminya. Pengumuman ini bareng dengan pengumuman Stellar Blade sebagai game second party PlayStation. Artinya, PlayStation punya hak untuk bantu Shift Up dalam pengembangan dan melakukan publikasi gamenya untuk rilis di PS5. Sejak saat itu, nggak ada informasi apakah gamenya bakal dirilis ke platform lain. Tapi kalau dilihat dari cara PlayStation berbisnis selama beberapa tahun terakhir sih, bukan nggak mungkin ya Stellar Blade rilis ke PC pada nantinya. Tahu nggak sih kalian kalau Stellar Blade ini sebenarnya dibikin bukan oleh developer abal-abal? Stellar Blade emang dibuat oleh Shift Up, developer dari game mobile seperti Destiny Child dan Nike Goddess of Victory. Tapi faktanya, studio ini didirikan oleh mantan developer game MMORPG Blade and Soul, Hyung Tae Kim, seorang artis gambar ternama asal Korea Selatan yang memulai debut di game PC berjudul Magna Carta. 오랜만에 뵙습니다, 오락한. Desain Eve tunjukkan ciri khas Kim saat mendesain karakter di Blade and Soul, dan Stellar Blade adalah game non-mobile pertama dari Shift Up. Next adalah bahwa gamenya terinspirasi dari Nier Automata. Game director Stellar Blade mengatakan pada IGN bahwa Stellar Blade dibuat karena terinspirasi dari Nier Automata buatan Yoko Taro. Kim membuat game ini punya action yang stylish juga karena pengaruh game Yoko Taro tersebut. Nier Automata menyadarkan dirinya untuk membuat game seperti ini dan mengingatkannya untuk membuat game yang ia ingin buat. Gak cuma itu aja, mereka juga terinspirasi dari beberapa game seperti Bayonetta dan Sekiro Shadows Die Twice. Sementara, inspirasi besar lain juga diambil dari manga berjudul Battle Angel Alita dan film berjudul Blade Runner yang dirilis tahun 1982. Next adalah bahwa Stellar Blade ini punya kostum yang nggak perlu dibeli pakai uang asli. Udah menjadi rahasia umum ya, kalau developer dan publisher game sekarang suka nambahin DLC berbayar berwujud kostum. Tapi Stellar Blade ini kayaknya jadi game yang sekali beli aja udah dapet banyak hal, termasuk kostumnya. Shift Up udah nyiapin lebih dari 30 kostum untuk Eve di Stellar Blade yang bersifat kosmetik aja. Kostum ini bisa dibuka dalam game tanpa harus membayar uang asli sepeser pun. Beberapa bisa dibuka via quest atau membelinya di dalam toko yang berada di game.
Nah, kalau fakta yang satu ini sifatnya cukup kontroversial ya. Soalnya ada clash dari beberapa developer bahkan jurnalis game barat yang mengkritik game ini. Protagonis game ini, Eve, sempat disindir secara nggak langsung oleh developer dan jurnalis game barat. Alasannya sih karena terlalu cantik dan nggak realistis. The one thing, I know you were talking about the character from the bygone era. I do think the character model was actually like very distracting in not a good way, because like with the camera angles chosen, it just felt like this game seems like a game that came out in like 002 in terms of its, like character design. It's like a bit old and not flattering, I don't think, for a modern audience in comparison to something like Forspoken, which has, yes, it has a much more realistic looking character designs. It's not these hyper proportioned something or another's, but it also seemed, I don't know, a bit more grounded in a way that I found much more appealing than what we saw here. Padahal faktanya, Eve dibuat berdasarkan tubuh model asal Korea Selatan asli bernama Shin Jae-eun. Sementara wajah Eve dibuat sendiri oleh Shift Up. 여러분, 현실적인 몸매란 무엇일까요? 현실적이란 말을 정의하기 어려운 일이지만 최근 비현실적인 몸매라고 비판받은 한 사건이 있었습니다. 게임 웹진 IGN 프랑스에서 한국의 게임 스텔라 블레이드 데모판을 평가하며 게임 속 등장인물인 이브는 그저 몸이 건조하다, 여자를 한 번도 본 적 없는 누군가가 만든 성적인 측면이 부각된 인형이다 라며 비난했는데요. 하지만 여러분 아시는 분은 아실 텐데요. 이 게임에 등장하는 이브 캐릭터의 바디 모델링은 맥심 표지 모델이기도 했던 신재은 씨를 기반으로 제작됐습니다. 현실에 존재하는 사람의 몸매를 기반으로 모델링한 캐릭터의 몸매가 비현실적이다. 이런 말이 되려나요? 요즘 여기저기서 많이 듣던 정치적 올바른 관련 이슈가 터진 건데요. 그래서 맥심에서 신재은 씨의 몸매는 실제로 현실에 존재하는 현실적인 몸매라는 걸 교육시켜드리기 위해서 신재은 씨의 표지 화보 촬영장 모습이 담긴 영상을 다시 한번 공개하기로 했습니다. Udahlah, namanya video game itu nggak perlu realistis. Ngapain sih pakai harus realistis segala? Kita kan main game buat pelarian dari dunia nyata. Ngayal dikit nggak masalah lah. Lagian kalau faktanya badannya model game ini emang bagus, kenapa harus berlindung di balik kata nggak realistis? Just go out and touch some grass, bro. Socialize with pretty girls. Ntar kalian bakal tahu kok, kalau ternyata ada ya cewek cantik dengan badan bagus kayak model Eve di Stellar Blade. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengembangan Stellar Blade ini ternyata molor 1 tahun dan nggak punya foto mode saat dirilis. Ini dikatakan oleh game director Stellar Blade Hyung Tae Kim saat diwawancara oleh Famitsu. Kim sebut Stellar Blade terlambat rilis sampai 1 tahun karena teknologi rambut panjang Eve. Awalnya animasi rambut panjang ini dibuat buat nunjukin kekuatan PS5. Tapi pada akhirnya malah ngerepotin Shift Up. Kim mengaku kalau game ini bisa selesai lebih cepat kalau mereka membuat Eve dengan rambut pendek. Tapi pada kenyataannya mereka bersikeras bikin Eve punya rambut panjang. Meskipun ya di sisi lain mereka udah nyiapin model rambut pendek biar bisa diatur sesuai dengan preferensi gamer. Jadi ya kalau kalian punya fantasi aneh-aneh, bisa lah ya. Sementara untuk foto modenya, Kim mengatakan bahwa mereka nggak sempat ngembangin fiturnya saat dirilis. Mengecewakan memang, soalnya kalian para man of culture nggak bisa memperkuat imajinasi kalian. Tapi mereka mengatakan terbuka buat para fans yang menginginkan untuk ditambah fitur foto mode. So itulah guys, fakta dari game Stellar Blade yang wajib kalian ketahui. Gamenya sendiri bakal dirilis tanggal 26 April 2024 nanti secara eksklusif hanya untuk PS5. Kalau kalian demen konten kayak gini, kalian bisa subscribe buat konten serupa. Atau kalian bisa request deh konten fakta apa lagi yang harus kami bahas selanjutnya. Ingetin juga kalau kami juga open donation lewat Saweria, Traktir, atau PayPal buat ngembangin channel ini ke depannya. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.